bahasa rumah sendiri. J. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak Eko, luar biasa, bahagia juga. Alhamdulillah kalau selama ini baik-baik saja dan terus sehat untuk kedepannya semakin sehat. Gini Pak, saya dengar kabar berita bahwa hari ini Pak Husni akan melakukan coaching, benar atau enggak Pak? Pak, benar saya akan melakukan coaching ini. Nah, yang akan di coaching oleh Pak Sab dan Pak Husni siapa Pak? Rencana nanti saya akan melakukan coaching dengan Pak Sabdi. Oh ya, Pak Jani guru matematika itu ya Pak ya? Pak. Oke, sebelum Pak Husni melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Husni. Nanti selama proses coaching, saya akan mengamati prosesnya perjalanan prosesnya itu apakah sesuai dengan alur theta, terus pertanyaan dari Pak Husni apakah berbobot atau tidak, terus sebagai pendengarnya atau tidak. Mungkin ya Pak Husni. Siap Pak Eko, nanti saya juga ada pelaksanaan mencoba menggunakan alur percakapan theta, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang itu berbobot dan mengoptimalkan proses coachingnya. Oh ya. Terus sebelumnya yang ingin saya tanyakan lagi itu kompetensi coaching apa yang Pak Husni perlu kembangkan dalam kegiatan coaching nanti Pak? Karena ini kegiatan coaching, jadi nanti saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran itu atau lisensi. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga memberi pertanyaan yang berbobot. Ya, jadi sebagai pendengar aktif memberikan pertanyaan berbobot seperti itu ya. 3 kompetensi tadi yang pertama juga saya catat. Nanti yang diinginkan saya amati itu lebih spesifiknya lagi difokuskan ke bagian mana ya Pak? Saya itu ingin mencoba bisa terampil lagi dalam kompetensi mendengarkan aktif atau menyimak. Saya ingin lebih sabar untuk tidak memberikan solusi kepada uji, tapi tidak memberikan asumsi dan memberikan penilaian terhadap uji. Oh ya, jadi sebagai pendengar aktif itu ya tidak menghakimi kepada ujinya itu ya Pak ya. Terus itu ya Pak, kegiatan coaching nanti indikator ketercapaian yang diharapkan oleh Pak Husni itu yang seperti apa Pak? Untuk indikatornya nanti saya berharap coach saya dalam hal ini Pak Dhani itu nanti bisa mengembangkan ide-ide untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Oke, jadi nanti ketemu solusi yang diinginkan bersama seperti itu. Oke, silahkan mempersiapkan diri dengan Pak Sabdani. Bisa dilanjutkan setelah ini ya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya cukup. Nanti Pak. Selamat siang Pak Dhani. Selamat siang Pak Husni. Bagaimana kabar Pak Dhani siang ini? Alhamdulillah saya ini kabar saya sehat, baik dan bersemangat. Alhamdulillah. Nah sekarang saya ingin tanya-tanya dengan Pak Dhani, ada hal-hal apa gitu. Ingin ngobrol dengan Pak Dhani, Pak Dhani ada Ya, siapa saya bersedia. Nah, setelah itu nanti kita cari tempat yang nyaman, yang santai, ngobrol. Sudah posisi nyaman Pak Dhani ya? Oke, sudah Pak. Oke Pak. Oke. Nah, kalau kita ngobrol nyaman, ngobrol santai tentang apa yang Pak Dhani harapkan, Pak Dhani ya Pak Dhani laksanakan ya selama ini di beberapa waktu ini untuk Pak, terima kasih Pak. Jadi untuk akhir-akhir ini saya ada sedikit permasalahan. Ya sebenarnya bukan permasalahan Pak, namun tantangan bagi diri saya sendiri yaitu ketika mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini dengan program pendidikan profesi guru yang mana saya juga terbang kemarin di bulan tanggal 2
dan ini juga apa namanya ya menjadi tantangan bagi saya sendiri. Jadi ada kedua kegiatan yang berjalan bersamaan di waktu yang sama, dan bagaimana saya harus menyelesaikan kedua-duanya dengan baik dan dengan tidak memberatkan salah satu atau dengan istilahnya tidak mengutamakan satu yang ini atau yang itu. Jadi keduanya juga ada yang utama bagi saya. Baik ya Pak Dhani, berarti dalam hal ini Pak Dhani itu melaksanakan kegiatan CGP ini, tapi alhamdulillah juga diterima atau ikut dalam piloting PPG yang tahap 2. Nah, kalau saya boleh bercerita, monggo Pak Dhani bisa menceritakan permasalahan yang Pak Dhani alami kaitannya dengan apa itu tadi pelaksanaan kegiatan yang bersamaan ya antara CGP yang sudah berjalan ini dengan piloting PPG yang Terima kasih Pak. Jadi karena kedua kegiatan tersebut juga penting bagi saya, yang mana kedua adalah sebagai bentuk pengembangan kompetisi diri saya sendiri dan bertanggung jawab diri saya terhadap murid-murid saya, karena apa ya, di program calon guru mitra ini juga sangat membantu saya Pak, karena di sana itu ada modul-modul pelatihan dan yang lainnya yang juga bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran di kelas Pak, yang mana juga itu untuk pengembangan kompetensi diri sendiri. Lalu juga pendidikan profesi guru juga sama Pak sebenarnya, karena untuk mengembangkan kompetensi saya juga, sehingga harapannya dia lebih profesional dan dapat melayani kebutuhan siswa saya utamanya di kelas S1 kelas 7. Nah, karena waktunya yang sangat ya berbarengan Pak ya, jadi dalam satu waktu maka saya juga banyak tantangan, di antara adalah pembagian waktu Pak. Membagi waktu antara saya mempelajari modul-modul di pendidikan guru bergerak maupun modul-modul yang ada di pendidikan profesi guru. Juga ada tugas-tugas di sana Pak. Ada tugas-tugasnya juga yang sama, itu di keduanya juga ada judulnya yang mana saya tidak boleh melewatkan dari batas waktu pengumpulannya. Nah, yang kedua adalah selain waktu juga tugas saya adalah mengajar juga Pak. Mengajar, ketika pagi juga saya harus mengajar di kelas karena itu kewajiban saya Pak. Jadi saya tidak boleh istilahnya melepas tanggung jawab saya sebagai guru Pak. Karena memang juga mempelajari juga butuh waktu, mengajar juga butuh waktu, maka saya harus bisa memberikan memberikan waktu saya juga untuk murid saya Pak. Jangan sampai ketika saya mengikuti kedua kegiatan ini akhirnya menurut saya terlantar, menurut saya tidak mendapat pelayanan yang berkualitas atau pelayanan hak mendapat itu dari guru. Jadi ada dua bentuk, yang pertama waktu, yang kedua profesional saya jadi itu ya permasalahan tadi ada penyelesaian kegiatan yang bersama itu tentang kaitan waktu dan satunya tentang tugas keprofesionalitas dan sebagainya. Nah, dari dua permasalahan itu yang akan dilakukan itu untuk mengatasi permasalahan itu yang berbeda. Terima kasih Pak. Jadi untuk mengatasi tantangan itu yang pertama saya manage waktu Pak. Jadi saya membuat ketika pelajaran pagi mengajar, saya juga mengajar. Lalu setelah itu ada waktu untuk saya menggunakan mempelajari modul-modul Pak. Modul baik modul pendidikan guru maupun modul pendidikan profesi guru. Ya ketika jam istirahat maupun ketika nanti setelah pulang setelah selesai jam pelajaran sambil menunggu kepulangan sekolah juga saya buka modul-modulnya. Selain itu juga saya membuka lagi di sore harinya di rumah, juga saya membuka mempelajari modul, mengerjakan tugasnya juga seperti itu Pak. Dan juga malam juga kalau ada kesempatan saya juga mempelajari modul dan mengerjakan tugas yang ada di
PGP maupun PPG waktu. Nah, terus selain itu saya juga tanya dengan teman-teman atau rekan-rekan saya yang sudah melaksanakan kegiatan pendidikan proses guru maupun kegiatan guru penggerak. Jadi saya meminta nasihat beliau ya, bagaimana tugas ini, modul ini seperti apa ketika saya mengalami kesulitan, sehingga saya sedikit tercerahkan, sehingga saya tidak merasa beban terlalu besar sekali di benak saya Pak. Jadi dan berkolaborasi tentunya dengan rekan-rekan saya. Berarti Pak Deni sudah mulai mempraktekkan, sudah mulai melaksanakan ya untuk mencari pemecahan dari atau solusi dari kegiatan Pak Deni yang dimulai dari tadi bisa memanfaatkan waktu luang antara jam mengajar dengan mengerjakan tugas ini, juga mencari referensi, mencari sumber-sumber dari berbagai media, baik dari teman ataupun dari teman-teman senior-senior yang sudah melaksanakan piloting tahap yang pertama itu kegiatannya. Nah dari yang tadi Pak Dani sudah sampaikan, kira-kira langkah yang menjadi peluang untuk memberikan kejadian solusi itu yang mana Pak Dani? Itu dilakukan dalam waktu dekat ini yang dalam waktu dekat ini dari beberapa yang saya rekan yang peluang yang lebih besar saya kira itu kolaborasi dengan rekan guru, atau saya bertanya meminta saran dengan rekan-rekan guru yang lain. Kenapa? Karena ya tadi mereka sudah melakukan, sudah melaksanakan kegiatan itu, contoh misalkan dengan yang sekarang sudah menjadi guru penggerak, tentunya sudah banyak pengalaman dari ilmu yang sudah didapatkan ketika guru menjadi pelajari PGP. Nah, saya bertanya misalkan modul ini nanti isinya seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, lalu cara menyelesaikannya bagaimana. Jadi saya sedikit terbenturkan oleh itu Pak. Lalu dengan misalkan dengan yang PPG piloting dengan satu, kebetulan juga tempat saya juga ada yang mengambil piloting kemarin sudah selesai mengerjakan modul maupun mengerjakan tugasnya. Saya juga tanya bagaimana modulnya seperti apa, tugasnya seperti apa, contohnya, lalu membuatnya dulu seperti apa. Itu saya juga bertanya sehingga saya ada gambaran ke depannya saya mengerjakan seperti apa. Dan selain itu juga saya browsing atau searching di YouTube Pak tentang berbagai yang misalkan ada teman-teman yang kasusnya sama seperti saya, yaitu melakukan kegiatan melakukan dua kegiatan dalam satu waktu itu. Jadi saya melihat keluasan seperti apa, kendalanya seperti apa, lalu solusi yang diberikan seperti apa. Jadi saya belajar tentang itu semua dan harapannya tadi bisa berjalan dengan baik. Luar biasa sekali Pak Dani ya. Lantas kira-kira Pak Dani itu akan rencana untuk melaksanakan itu semua itu akan mulai kapan? Tentu akan saya langsung mulai Pak, dalam saya mulai karena tidak ada waktu lagi Pak, sehingga langsung gercep ya Pak. Jadi langsung saya lakukan, langsung saya praktekkan. Intinya tugas-tugas itu saya kerjakan seperti langsung saya kerjakan, langsung saya kolaborasi, langsung saya tanya dulu ke yang lain. Saya sangat mendukung sekali rencana yang semoga rencana yang berjalan dengan lancar, sesuai Pak Dani, juga sukses semuanya, sukses PGP dan juga sukses piloting PPG tahap juga menjadi kuliah profesional, karena semuanya tentunya
Gimana Pak Husni? Tadi proses coachingnya bisa diceritakan monggo. Alhamdulillah Pak Eko, proses coaching tadi berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Terus dari proses yang sudah dilalui tadi, bagaimana kira-kira dengan menilai diri Anda sendiri, performanya bagaimana Pak? Nah, gini Pak Eko, nah, menurut saya itu tadi masih kurang maksimal Pak Eko. Masih ada hal-hal yang harus saya tingkatkan lagi. Oh ya, yang perlu ditinggalkan lagi. Nah, mengapa? Itu kira-kira yang membuat Pak Husni berpikir demikian itu apa yang menjadi kekurangannya? Sebenarnya saya Pak ya, saya itu masih ada hal-hal yang harus saya tingkatkan lagi, terutama bagaimana saya itu berkomunikasi dengan baik. Ya, dari yang sudah dilalui lagi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Pak Husni. Tadi Pak Husni dalam melakukan coaching dengan Pak Sabdani ya, sudah bagus Pak. Terus apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang Bapak sebutkan tadi di awal observasi itu Pak? Saya sudah berusaha melaksanakan coaching sesuai dengan alur kita Pak, yaitu mulai dari tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga sudah menggali potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Ya, yang diungkapkan Pak Husni memang sudah seperti yang saya amati. Tahapan datanya sudah ada, mulai dari tadi pertama identifikasi tujuannya sudah ditanyakan dengan benar sehingga di akhir akan tercapai maksud yang diinginkan. Kemudian identifikasinya permasalahan sudah jelas. Pak Husni menggali pertanyaan dengan pertanyaan yang berbobot. Kemudian di akhir ada yang itu ya Pak, rencana aksi dan tindak lanjutnya. Kemudian juga sudah menanyakan komitmen dan tanggung jawab atas hasil yang akan dicapai pada langkah selanjutnya. Itu Pak dari Pak Husni. Terima kasih sekali Pak Eko atas apresiasinya Pak. Ya, sama-sama Pak Husni. Terus di proses coaching tadi, saya melihat Pak Husni menggunakan paradigma berpikir coaching, di mana selama percakapan Pak Husni itu fokus pada kunci, kehadiran penuh atau presensinya. Jadi mendengarkan aktif sesuai dengan pertanyaan berbobot, sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan Pak Husni. Hal lain yang sudah saya catat tadi ini, Pak Husni membangun kemitraan kreatif dalam memaksimalkan potensi yang di-coach bagi Pak Dhani. Kemudian selanjutnya tadi saya mencatat kompetensi yang ingin ditingkatkan lagi untuk Pak Husni berdasarkan coaching hari ini itu apa Pak? Jadi begini Pak Eko ya, saya ingin meningkatkan kompetensi saya untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching agar bisa menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki oleh seorang coaching dan bisa memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Luar biasa Pak Husni, jadi ingin memberikan pertanyaan yang berbobot dan menggali potensi yang dimiliki oleh kunci. Ya, terima kasih sudah melaksanakan tanya jawab dengan saya pada kesempatan ini. Ini sudah bukan waktu siang. Mari kita siap-siap untuk pulang Pak Husni. Terima kasih Pak Eko. Mari kita pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.